Oke, selanjutnya ke bagaimana cara membuat resipi. Ya, tadi udah sedikit saya jelaskan terkait apa itu resipi atau resep. Kalau tadi kan versi PowerPoint ya, kalau di sini versi Excel, jadi lebih enak. Di sini saya kecilin dulu biar enak dibaca. Jadi di awal kan ada 4 bagian nih yang sudah saya jelaskan. Yang pertama ini keterangan. Yang kedua, ingredients sama perhitungan HPP, pajak, bahan baku, servis, semuanya ya. Yang ketiga ini metode atau cara pembuatan. Yang keempat, foto. Jadi biar hasilnya sama. Jadi ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4 ya, yang diketik dalam satu lembar. Jadi biar enak. Sekarang saya bahas satu persatu. Yang pertama ini saya misal ambil resipi hot mochaccino karena nanti di sini ada banyak sekali ya resipi. Nah, ini resep, ini resep, ini resep. Saya ambil contoh hot mochaccino. Menunya namanya hot mochaccino. Yang pertama harus ada tulisan station. Kenapa di sini harus ada station? Karena nanti harus bisa dibedakan apa ini menu food atau beverage. Jadi bedanya nanti di mana ya. Kalau namanya mochaccino orang pasti paham, cappuccino atau mungkin coffee latte, es teh itu pasti itu minuman. Tapi kalau di sini saya ganti misal namanya red velvet. Nah, di sini kalau nggak ditulis station bisa nggak karu-karuan jadinya. Dikira minuman, tapi ternyata di ingredients-nya ada tepung, ada mungkin ada mentega, kayak gitu tulisannya. Ini kenapa harus ditulisi station. Poin 2 ada kategori. Ini minumannya panas atau dingin. Kemudian kalau udah tahu ini minuman, baru ini dikategorikan ini minuman panas atau dingin. Kalau di mana di kitchen ya, biasanya ada appetizer, dessert atau main course. Dibedakan kan di situ. Atau mungkin cuma snack ya. Ini kategori, jangan sampai nggak diisi juga. Antara sepele tulisannya mojito, misal di sini saya tulis mojito ya. Di bawah ini beda antara mocktail sama koktail, sepele ya. Mocktail sama koktail, ini hasilnya bisa bedanya jauh. Kalau mocktail non alkohol, kalau koktail beralkohol. Kalau seandainya yang beli ini anak kecil ya bisa ada pusing-pusingnya nanti. Poin kedua wajib diisi, poin ketiga serving. Di sini kenapa harus ditulis serving? Salah satu misal saya nih mau bikin resipinya soto atau mungkin rawon. Nggak mungkin saya bikin soto cuma 1 porsi atau 1 mangkok, biasanya langsung 1 panci. Nah 1 panci itu bisa dipakai berapa porsi kan gitu, bisa dipakai 10 porsi atau 20 porsi. Jadi serving di sini harus jelas. Kalau makanan jelas, kalau minuman juga juga kadang ini bermasalah. Salah satu misal gini, saya ambil dulu, saya misal bikin cold brew ya, nah, di sini, atau mungkin saya bikin cold drip di sini. Nah, ini cold drip. Nah, di sini ini 1 liter. Jadi di sini 1 liter ya. Sering sekali banyak yang seperti ini disajikan langsung. Jadi itu contoh kalau seandainya kalau makanan jelas ya, kalau minuman kadang kayak cold brew tadi, lupa. Nah, kayak gini ya. Ini kan isinya 1 liter. Ini isi 1 liter. Nah, kadang 1 liter ini ada beberapa yang langsung dikasihkan. Padahal ini fungsinya untuk penyajian 1 servingnya misal 1 gelas ini. Nah, ini 250 kan harusnya jadi 4. Ini banyak sekali yang barista nggak tahu cold brew, ada orang pesan gini kasih gelas kosong. Nah, ini bukannya untung, nanti akhirnya minus. Itu kenapa waktu kita bikin resipi harus ada tulisan
bahasanya itu portion atau porsi. Resep ini buat berapa porsi. Ini poin ketiga. Poin keempat, ada tools. Tools ini alat yang digunakan, jangan sampai ada di sini ya, jangan sampai ada alat nggak ada bahannya, nggak ada menunya, atau sebaliknya ada menu nggak ada alatnya, itu salah juga. Ini poin ketiga. Poin keempat. Poin kelima ada gelas. Gelas di sini ditentukan dulu di awal. Sebentar biar enak. Jadi gelas di sini ditentukan di awal karena kenapa? Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, dari beberapa gelas di sini ini beda-beda. Ya. Ini 160, ini 180, ini 240 ya. Segini. Ini kelihatannya sama secara visual tapi beda. Waktu orang dikasih tahu kayak gini, nah, sama ini bedanya apa? Kan nggak ada bedanya ya. Tapi waktu dijejer baru tahu ada perbedaan sekitar 30 mili. Kadang banyak barista itu nggak peduli lah kecil atau gede sama aja. Padahal dari situ 30 mili aja itu nanti bisa kita hitung ya. Misal di sini saya kasih warna kuning. Ya. Harga 30 mili itu berapa? Nah, 630. Kalau seandainya sehari kita lakunya 630 kali 100 cup. Kita laku 100 cup dikali 30 hari. Nah, kita kehilangan 1.890. Nah, hanya karena salah gelas. Kalau saya biasanya kalau ada gelas semacam ini ya saya suruh nentukan dulu pakai yang mana, yang ini atau ini. Kalau seandainya oke pakai yang ini, ya udah ini harus nggak ada di bar. Alasan apapun, entah itu nanti bisa dipakai mas karyawan, mendingan yang berbeda. Kalau yang dipakai ini ya udah ini aja, ini yang ditaruh, ini yang dikeluarkan dari bar. Jadi di bar semua hanya ada yang dipakai, nggak ada barang-barang lain yang nggak kepake terus nyimpennya di bar, bakal jadi masalah nanti ke depannya. Ini salah satu contoh ya. Kalau misal di sini ditentukan paper cup, ya udah pakai paper cup. Nah, kayak gini, nah, ini pakai paper cup. Paper cupnya ukurannya misal 100, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ukuran 210 mili, sekitar 7 os. Satu osnya itu 30 mili. Jadi yang paling sering dipakai itu CL. Jadi tulisannya kayak gini ya. 1 CL sama dengan 10 mili. Yang kedua adalah 1 os sama dengan 30 mili. Nah, sama satu lagi 1 liter sama dengan 1000 mili. Nah, ini satuan kalau di bar yang sering dipakai itu 3 ini. Sama gram ya, 1 kilo sama dengan 1000 gram. Gram sama mili beda. Ini yang sering dipakai ada 3. Kalau yang cair, yang padat 1. Kadang beberapa sirup ada beberapa yang kental, konsentrat itu pakai satuan kilo. Tadi ya, misal sirup ini dia pakai satuan gram. Di sini ada tulisannya 1025 gram di sini. Next ke gelas, jadi ditentukan dulu, jangan diubah-ubah, jangan sampai nanti kadang ditaruh sini, kadang taruh sini, kadang taruh sini. Nah, setiap perbedaan gelas berarti wajib bikin resep baru. Salah satu misal hot mochaccino yang panas pakai ini, kalau dingin pakai ini. Nah, saran saya di sini di awal biar next nggak ada miss ya, ditentukan dulu. Take away sini dan in ini. Misal ini kalau minuman panas, kalau dinginnya ini dan in, take away ini. Saran saya cari ukuran yang sesuai. Ini 360, ini juga 360. Jangan sampai nanti misal ini 400, ini 360. Nanti jadi waktu dine in isinya nggak penuh, cuma segini. Ini kan nanti bakal jadi masalah ya. Kok ngasih cuma
3/4 nggak penuh. Sama waktu take away juga sama, jangan sampai kebalik juga. Misal take away pakai 210, dine-in-nya pakai yang ini. Nah, ini otomatis nggak cukup, kalau dituang di sini tumpah. Jadi nggak perlu repot-repot bikin 2 resep, 3 resep. Karena kenapa? Karena kadang kapasitas tim kita atau mungkin karyawan kita ini tiap orang berbeda. Ya mungkin ada yang IQ-nya tinggi, ada yang enggak. Jadi waktu mengartikan, waktu dia ada perintah hot mochaccino, taruh sini, waktu nanti ini nggak sesuai, ya akan rasanya akan berbeda. Permasalahannya yang paling sering di situ. Ini untuk gelas, tentukan dulu. Kemudian nomor 6, sensitivity. Apa yang membuat minuman itu orang happy atau orang marah? Apa? Sensitif. Kalau namanya mochaccino, di sini ada ditulis ya, suhu air rata-rata, misal dibuat teman-teman dibuat 85 derajat, ya udah 85. Kalau namanya mochaccino yang jelas ada aroma kopi, coklat, sama susu, ada 3. Kalau seandainya ada satu aja yang hilang, itu berarti namanya bukan mochaccino. Salah satu misal kalau ada cuma susu sama coklat, berarti namanya susu coklat, bukan mochaccino. Atau mungkin cuma kopi sama susu, jadinya ya kopi susu. Atau mungkin kopi sama coklat, ya mungkin namanya kopi mocha ya, kayak gitu. Jadi di sini fungsinya sensitivity di sini adalah penekanan kepada tim kita, misal barista, kemudian kitchen, runner, waiters, atau mungkin kasir, itu yang paling sering berhadapan sama konsumen, itu benar-benar memperhatikan. Atau mungkin kadang supervisor atau manager, quality control ya, orang 8 bagian ini yang sering berhadapan langsung sama yang namanya konsumen. Waktu istilahnya namanya hot mochaccino disajikan kayak gini, terus dipegang udah bukan hot tapi anget atau malah dingin, ini nanti akan jadi sebuah masalah. Salah satu misal ada konsumen yang beli, dipegang kok anget, kemudian dia komplain ke temennya ya, kebetulan temennya manajer, ini kok minumannya gini, dipegang ya gitu, paling sering jawaban seperti itu. Oh ya gitu, standarnya kayak gitu. Akhirnya apa? Konsumen nggak happy. Nah, itu kafe punya teman saya, tapi saya sendiri komplain, dia nggak tahu. Nah, kayak gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, sering konsumen yang datang ke kasir, Mbak ini minumannya kok kayak gini, saya minta ganti. Dipegang, dia nggak paham juga. Dipegang minumannya, ya benar Bu, seperti ini. Apa benar kualitasnya kayak gitu? Iya benar. Nah, dijawab kasir, dia nggak nanya ke barista. Padahal waktu barista pegang, ternyata, oh iya Bu, ini tadi saya bikin karena tadi waitersnya masih banyak yang diantar. Akhirnya ini di bar 1 jam, kadang sepele ya. Jadi lupa ngasihin, tadi baru dikasih setelah 1 jam, jadi minumannya sudah nggak ada microfoamnya, sudah dingin, paling temperatur dicek 40 derajat. Nah, misal kayak gitu kan, jadinya orang marah ya nanti. Jadi sensitivity ini saya kasih tanda merah, ya. Terus saya kasih warna merah di sini. Ini jadi perhatian bahwa semua yang ada di operasional kalau bisa semua paham, entah itu waiters, runner, kasir, barista sendiri, head bar, head kitchen, barista, junior cook, semuanya yang ada di operasional itu wajib paham di sini sensitivity, karena waktu kita memberikan produk biar nggak ada komplain. Nah, seperti itu. Karena sensitif ini ya yang bikin orang sensitif, perasaannya. Ini harus jadi perhatian. Banyak sekali orang yang salah satu misal ada yang sensitif, kemudian tapi orang nggak pernah komplain, itu sering kita datang ke warung ya, biasanya itu warung tradisional, datang Mas pesen es teh manis misal. Es teh manis itu waktu kita pegang ini anget, kita lihat ada es batunya ya, di bawah ada gula pasir, waktu diminum rasanya tawar. Ini hal umum yang waktu mungkin saya tanya, komplain nggak? Enggak. Alasannya kenapa? Alasannya biasanya sederhana. Ya nggak apa-apa, nggak komplain. Karena apa? Kita belinya rata-rata yang kita pesen es teh manis tapi dipegang anget itu rata-rata di warung tradisional. Jadi
Waktu warung tradisional di buku menu harga 3.000 sampai 5.000 ya nggak mungkin kita komplain. Tapi kalau datangnya ke cafe namanya tea house, tulisannya white tea, harganya 25.000, mau yang kita pesan adalah white tea es teh putih manis, harga 25 sampai 30, kualitasnya seperti itu, orang pasti komplain. Logikanya seperti itu. Jadi sensitivity ini penting. Menurut saya ini penting dan wajib dihafalin, teman-teman. Sensitivity udah kita garisi, ya, di garis bawahi, ini yang harus disajikan. Harus ada aroma kopi, aroma coklat, rasa susu, rasa coklat, rasa kopi, dan temperaturnya 85 derajat. Nggak boleh terlalu tinggi, 100, ataupun nggak boleh terlalu rendah, misal 50 derajat. Nah, harusnya ya 85, 86, 87, atau mungkin 84, nggak masalah. Ini wajib dipahami. Next, poin 7, definisi. Nah, ini saya kasih tanda merah juga. Terus di sini. Kenapa di sini wajib? Dalam arti di sini saya kasih tanda merah ya. Karena definisi ini wajib dihafalin semua karyawan, semua tim. Gak cuma karyawan, tapi juga ownernya juga, manajer juga. Karena kenapa? Karena dari hasil survei, tim atau tim operasional yang paham definisi produk, terutama di kuliner ya, dia bisa menjual 60% lebih tinggi. Salah satu misal contohnya seperti ini. Saya datang ke kafe bapak atau ibu, misal datang, kemudian saya tanya ke waitersnya, saya mau pesan menu yang direkomendasikan apa? Apa ya? Ya semuanya enak. Akhirnya bingung, itu yang pertama. Kira-kira yang paling laris apa? Akhirnya ditunjuk, misal, oh itu ada carbonara. Carbonara itu apa? Oh sebentar ya, saya tanya kitchennya dulu. Nah, ada kejadian seperti itu, enak nggak? Pasti kurang nyaman ya kita. Gimana sih nggak tahu product knowledge? Ini yang pertama. Terus yang kedua, buang-buang waktu. Harusnya 5 menit, menu udah jadi, 10 menit udah jadi, paling lama. Nanti dia tanya ke kitchennya jelasin. Waitersnya mungkin kurang paham. Kemudian diajaklah si kitchennya, bagian dapur keluar. Jelasin mas masalah carbonara. Nggak terlalu, dia udah ilfil ya. Biasanya itu udah dia nanya, ada udangnya nggak? Misal. Soalnya saya alergi. Oh nggak ada bu. Oke. Yaudah saya pesan 1. Kalau minuman yang enak, minuman kita ada apa ya? Misal ada macchiato. Macchiato itu apa? Oh sebentar saya tanya. Itu kan nggak enak ya, bolak-balik seperti itu. Ini masih dia mau beli pertama, dan saya pastikan kalau pelayanan seperti itu di definisi nggak paham, dia nggak mungkin beli produk kedua, karena udahlah, wes cukup kayak gitu. Tapi kalau kita tahu, kayak misal saya waiters ditanya sama konsumen, mas menu yang direkomendasikan apa? Di sini kita ada korikohi, yang spesialitinya di sini atau signaturnya di sini itu korikohi. Korikohi itu apa? Jadi ada espresso yang kita buat jadi es batu, kemudian tambahkan susu. Jadi pertama rasanya lebih milky, terakhir nanti lebih ke strong rasa kopinya. Kita pilihannya ada 2, ada robusta sama ada arabica. Arabicanya seperti ini. Misal penjelasan seperti itu, saya pastikan konsumen yang pertama kagum dulu. Yang kedua, dia akan percaya. Yang ketiga ditentukan dari hasil presentasi sama produk yang datang. Kalau, oh iya mas enak, dia akan merekomendasikan. Jadi sensitivity sama definisi di sini penting sekali. Dan memang benar banyak sekali klien saya yang waiters kalau sudah sampai dapat tips itu berarti omsetnya bagus. Tapi kalau waiters yang bukan self service ya, waiters nggak pernah dapat tips, itu berarti dalam tanda kutip ya, nah, ini kinerjanya kurang bagus. Karena waiters itu harus paham definisi ini detail, jelas, sehingga dia bisa menjual. Owner kalau ditanya juga harus tahu juga. Saya punya cafe misal, menu di tempatmu paling enak apa? Oh ini. Oh nanti kita ada frappe. Frappe apa? Kita pakai frappe sorghum. Apa itu?
Jadi semacam sorghum atau Jawanya cantel, itu ada gulanya dibuat es kopi susu, toppingnya ada semacam popcorn sorghum. Orang pasti akan coba, tertarik ya atau penasaran, bukan kepingin enggak, tapi penasaran. Ini poin 6 sama poin 7. Di sini wajib dihafalkan semua tim. Next ke poin 8, di sini kode. Kode di sini dibuat resepnya kan nanti banyak, jadi harus biar nggak ketukar fungsinya di situ. Ini untuk penjelasan keterangan di awal. Nah, jadi gampang ya, semua harus diisi dan diukur. Oh, sama satu lagi saya lupa, di poin ke-5 ini tadi gelas, saran saya ini kita harus tentukan, saya balik lagi ke gelas yang nanti mau dipakai. Karena barista atau siapapun yang mau develop di bar, itu yang dipegang pertama jangan mesin kopi, jangan bahan bakunya apa, jangan alat-alat manual brew kayak gitu, jangan. Saran saya yang pertama dipegang adalah gelas. Ngitung dulu ukuran gelas. Kadang banyak orang yang ngelihat resep, dikasih resep langsung diterapin. Padahal di buku resepnya misal 200 ml, ternyata yang dipakai gelas yang ini. Ternyata yang dikasih gelas yang ini. Ini udah beda. Meskipun 10 atau 20 mili tetap ada perbedaan rasa. Itu banyak sekali ya kejadian seperti itu. Atau mungkin saya datang ke tempatnya teman-teman, kemudian misal saya di rumahnya si A nih, dibuatin kopi Torabika misal pakai gelas yang ini, ya pasti enak karena saran penyajiannya 150 mili. Tapi waktu saya taruh di sini, ada beberapa yang saya disuguhi di sini satu saset isinya, ya pasti watery. Jadi lebih dominan di itu ya, bahasanya itu lebih dominan di air, watery. Karena nggak mungkin ada tamu kita suguhin cuma ukuran 160 mili segini setengah. Biasanya tambahin air, tambah gula. Seperti itu. Jadi ini rasanya watery dan rasanya manis. Kopinya nggak terasa. Jadi poin kelima ini diukur dulu semua gelas. Ini untuk penjelasan keterangan pertama, hot mochaccino ya, misal. Setelah ini selesai, kita isi semuanya poin 1 sampai 8. Next ke ingredients. Jadi ingredients ini semua bahan baku yang masuk. Nah, misal nih di sini saya mau bikin mochaccino. Nah, di sini ya menunya. Konsepnya take away. Saya kasih warna kuning gini aja biar enggak tak kasih warna merah juga wis. Biru. Nah, jadi namanya hot mochaccino, gelasnya 210 ml. Sekarang saya tarik ke bawah di ingredients. Berarti yang harus kita ukur dulu pertama gelasnya 210. Oke. Setelah 210 sekarang ini misal saya nolin dulu ya. Biar nggak bingung. Jadi kopi yang saya pakai misal house blend campuran robusta arabica misal harga 180.000. Isinya berapa? 1 kilo. Penggunaannya berapa? 1 shoot misal 9 gram. Saya masukkan di sini 9 gram. Kemudian ada pertanyaan lagi, Mas, biasanya 9 gram itu yang dipakai di porta, tapi waktu kita grinder itu biasanya ada tumpah-tumpahnya. Oke, kita masukkan toleransi, ngitung tertingginya dulu, penggunaan tertinggi 10 gram. Jadi di sini ada ada harga HPP untuk kopi 1.800 untuk 1 kali penyajian. Yang kedua, air. Misal di sini saya pakai Cleo, harganya berapa? Kalau masukkan harga tertinggi. Jadi kalau seandainya di Indomaret kita pernah beli harga 20.000, di pasar harga 18.000, yang dimasukkan harga 20.000. Semacam gini. Ini kan jadi 20.000 1 galon. Isinya berapa? 19 liter atau 19.000 mili. Nah, waktu bikin espresso 1 shoot, isinya berapa? 30 mili. Atau mungkin kita pakai rasio 1:3. Jadi
9 kali 3 27 mili, kan kopinya 9 gram dikali 3 27 mili, jadi ini juga ada airnya, ada rupiahnya. Nah ini ya 28 rupiah. Banyak juga yang tanya, Mas aku kadang pakai Aqua, kadang pakai Clio, kalau pas habis semuanya tutup saya pakai air isi ulang 6 ribuan. Nah, tetap yang dimasukkan di sini harga tertingginya dulu. Ada juga yang tanya, Mas kalau seandainya saya kalau mau bikin espresso itu kan biasanya di flash dulu ya, tek, dipencet, itu kan keluarnya banyak sampai 100 mili. Itu dihitung atau enggak? Enggak. Karena yang dimaksud HPP itu semua bahan baku dan kelengkapannya yang masuk dalam produk. Misal saya bikin mochaccino tadi di sini, berarti ya kelengkapannya di sini. Biasanya kelengkapannya ada ini paper cup, kemudian ada lid penutup ya, flat, ataupun ada mungkin yang dome. Apalagi biasanya ada kantong plastik, kemudian ada tie wrap, crack atau solasi ya. Kalau seandainya pembeliannya via ojek online, kantong plastik, ada stirrer, biasanya ada beberapa yang tisu. Nah, itu semuanya wajib dimasukkan. Balik lagi ke sini tadi ya, semua harus dimasukkan, airnya masuk. Poin ketiga ada sirup coklat. Misal di sini saya pakai sirup Hershey. Sirup Hershey ini dia sirupnya kayak gini. Nah, kayak gini. Ini nggak dapat sponsor nih. Nah, sirupnya kayak gitu, itu harga sekarang sekitar ada yang jual 70.000. Harga paling tinggi ya. Isinya 680 mili. Nah, kita pakainya berapa? Sebentar, kita pakai rasio berapa dulu. Nah, kalau gelasnya tadi 210 mili, misal di sini saya tulis susunya 180, misal 180 ditambah, saya buat 160 karena nggak mungkin nanti sampai penuh ya di sini. 160 ditambah 27 187. Kalau 1:10 perbandingan rasio gula sama air, pemanis sama air, ini berarti 18,7. Nah, macam ini. Mili atau 19 lah. Ini nanti dihitung. Ini kan air, ini zat cair, ini zat cair, ini zat cair. Nah, tumpah nggak? Sekarang saya hitung dulu. Ini sama dengan ini dihitung 160 tambah 18 mili ditambah 27 jadinya 205. Paling enggak itu nanti di sini penuh segini. Ini terlalu penuh kalau 210. Ini berarti diturunin lagi. Karena apa? Biasanya ada orang yang minta gula, kalau gula dimasukkan otomatis kan tumpah. Ini saya masukkan, saya kurangin, tak buat 140 mili. Ini 27, tetap espressonya 140 ditambah 27 ditambah 40, berarti ini 16,8. Nah, 16,8. Jadinya 183,7 mili. Kira-kira seberapa? 183. Paling nggak turun segini, masih oke lah. Nggak sampai penuh ya, nggak sampai rata di sini. Berarti ini resep yang saya masukkan. Poin keempat, di sini ada susu fresh milk. Misal pakai Diamond, harganya 21.000, isinya 1 liter. Ini kita pakai 140 mili, jadi HPP susunya ini 2.940. Poin kelima ada white sugar sachet. Misal saya pakai merek apa ya, Gulaku, misal beli di Indomaret itu satu pak harganya sekitar 35, isinya 100 piece. Nah, atau beli di Lotte Mart biasanya. Bekas baru juga ada. Karena ini minumannya udah manis ya, itu jadi mintanya cuma 1. Ini. Kalau seandainya cappuccino atau latte itu biasanya
cappuccino atau latte itu ada beberapa konsumen yang minta gulanya 2-3. Ini kan udah ada sirupnya. Jadi Rp350 untuk gulanya. Minta atau nggak minta tetap dimasukkan. Nah, itu. Poin ke-6 di cup paper. Jadi kelengkapannya, misal cup harganya berapa? Misal cup harganya Rp650. Kemudian biasanya kalau orang pesan take away kayak gini ada lid sekitar Rp150 ya. Ini biar nggak bingung, saya gantinya dulu warna hitam biar sama. Sorry. Nah. Ada lagi stirrer. Stirrer ini bukan sedotan yang kecil, tapi dia pengaduk. Banyak yang tanya, tengahnya kok lubang? Menekan HPP. Tapi kalau minuman panas, banyak orang yang habis ngaduk terus disedot. Nah, pasti panas lidah. Stirrer harga sekitar Rp100. Kalau minuman panas biasanya ada lagi plastik bag, misal. Terus ada lagi solasi atau tie wrap, misal tie wrap tali crack itu harga sekitar 250, ini 250. Nah, ini kita total semuanya sekitar Rp1.400. Nah, ini untuk kelengkapannya kita masukkan Rp1.400. Satu apa? Satu set. Nah, dari sini kita tahu. Ini kan semuanya udah masuk ya. Dari sini kita tahu basic cost di sini. Basic cost itu ini harga dasar dalam membuat satu gelas mochaccino yang enak, yang mirip di Starbucks. Misal. Itu HPP-nya Rp8.238. Nah, ini. Selanjutnya dimasukkan nilai inflasi. Nah, di sini. Nah, nilai inflasi saran saya adalah cek di web Kementerian ataupun Bursa Efek ya, BIJ itu Jakarta Stock Exchange. Misal sekarang, kalau kemarin sebelumnya di angka 3,5 ya, ini karena ada invasi Rusia ke Ukraina jadinya naik, dan ini adalah rekor tertinggi selama saya di FNB. Jadi mulai tahun 2010-an sampai sekarang itu biasanya naiknya nggak sampai 3% per tahun, mulai tahun 2010 sampai sekarang. Baru sekitar Februari 2022 sampai sekarang ini rata-ratanya kenaikannya 5%-an untuk bahan makanan sama minuman aja, untuk bahan baku. Jadi di sini bisa ditulis ya, sama dengan misal per tahunnya kita tahu di web 5,5 dikali 2, cuma gini aja. 2 ini yang dimaksud apa? 2 tahun, 5,5 dikali 2. Nah, jatuhnya 11. Nah, ini yang dimasukkan. Karena apa? Jangan sampai nanti waktu kita jualan, kita sering ya, kita jualan itu jadi gini, waktu harga beras naik, kita ikut naikin. Harga minyak goreng naik, kita naikin. Nah, ini kasihan konsumen, dan akhirnya konsumen malas datang ke tempat kita. Kita berbeda jauh dengan waktu kita datang ke McD atau mungkin datang ke KFC ya, McDonald, KFC, Starbucks. Itu dia nggak pernah menaikkan harga. Nyadar nggak? Kita waktu cek, dia nggak pernah ada beras naik, dinaikin nggak. Tapi kenyataannya dulu waktu saya masih SD, itu iklannya ice cream, soft ice cream yang kon di McDonald itu dulu iklan di TV itu Rp500. Sekarang sudah 5.000. Padahal dia nggak pernah naikin. Nah, strateginya dia cuma menambahkan nilai inflasi. Kalau sudah kegerus di inflasi di sini, dia akan merubah harga. Strateginya biasanya nggak cuma merubah, tapi dia akan menghapus dan mengganti menu yang lainnya. Salah satu misal gini, ice cone nih dulu 500 di McDonald, karena jual 500 nanti kan nggak untung. Akhirnya dia bikin menu Sunday, harga berapa? 3.000. Konnya dilangin dulu. Nanti setelah 2-3 bulan konnya masuk lagi nih, bisa semacam itu. Atau kon yang kecil dihapus, ganti apa? Kon jumbo, harga berapa? 4.000. Itu strateginya dia. Untuk nyiasati kenaikan harga bahan baku. Tapi di sini saran saya nggak pakai ribet ya.
langsung masukin aja nilai inflasinya berapa, tinggal dimasukkan di sini inflasi faktor, misal dikalikan 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena nggak mungkin kita setiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali itu ganti harga, naikin. 2 tahun itu angka yang pas, seperti itu. Salah satu misal, dulu saya tahun 2010 saya hitung pakai resep semacam ini, itu saya jual es kopi susu itu sekitar harga 16.000. Itu dulu perhitungan saya dan itu pas. Yang heran zaman sekarang tahun 2022 mau 2023, orang jual es kopi susu 10.000 dengan harga bahan yang sudah naik. Apa untung kan gitu masalahnya. Jadi banyak sekali pelaku bisnis UMKM yang nggak pakai nilai-nilai semacam ini, rame-rame banyak sekali ya, nggak ngitung basic cost, nggak ngitung inflasi, yang penting jual, ngitungnya secara global, omsetnya rame nggak? Ya alhamdulillah rame, tapi untuk sewa tempat aja kurang, kadang nggak cukup. Jadi sekarang rame, outletnya tahun depan nggak kuat bayar kontrakan, banyak yang seperti itu. Atau ada beberapa yang rame, antri-antri, tapi nggak punya karyawan, atau mungkin karyawannya kurang sejahtera. Ada beberapa yang seperti itu. Karena apa? Ininya nggak dihitung. Inflasi, faktor inflasinya nggak dihitung. Jadi saran saya masukkan inflasi. Setelah inflasi dimasukkan, di sini baru tahu total cost-nya berapa. Berarti untuk bikin mochaccino 1 cup itu totalnya Rp9.144, bukan yang ini, tapi ini. Ini yang dihitung. Kemudian saya mau jual harga berapa? Misal 15.000. Oke. Dari 15.000 ini sudah saya masukkan, ternyata profit saya ini di angka HPP saya di angka 61%. Marginnya Rp5.800. Ini dari mana angkanya? Ini perhitungan dari harga jual dikurangi harga pokok, ketemunya angkanya adalah ini rumusnya, nanti bisa dilihat ya. Dari harga jual dikurangi harga kurangi basic cost, ketemunya HPP-nya 61%. Padahal di materi yang sebelumnya saya jelaskan, di sini ada segmen pasar. Kita ambil segmen apa? Low, middle, atau mungkin di segmen premium. Kalau di segmen middle, HPP-nya 35 sampai 50. Segmen low 50 sampai 60. Untuk premium 20 sampai 30%, sehingga profitnya bisa tetap kejaga di angka 25 sampai 30%. Yang jadi masalah di sini HPP-nya 61% dan ini ketinggian. Triknya kalau seperti itu gimana? Yang pertama adalah, tadi udah saya jelaskan, ngubah ukuran cup. Dikecilin dikit. Dari cupnya yang sebelumnya misal ini, diganti ke sini. Nah, serupa tapi tak sama ya. Misal saya ubah jadi cup yang 180 mili. 180 mili otomatis ini berubah. Ini kan totalnya sebentar ya, 183. Ini saya kecilin lagi. Jadi kalau yang sebelumnya di sini 82, saya tulis dulu harganya sekarang 8238. Nah, sekarang saya kecilin. Ini jadi 120 mili. Sirupnya ini ditambah ini. Untuk ngukur rasio 12 tambah ini berarti 14,7. 14,7. 14,7 adalah 120 ditambah 27 mili sama dengan 147, karena rasionya 1:10, berarti sirupnya 14,7 mili. Nah, dari sini 161,7. Oke lah, misal ini ya 167, sekitar segini lah, turun lagi. Dari sini aja, dari 8.200 ini udah turun jadi 7.600. Cuma diubah dikit aja ukuran gelasnya, 7612. Nah, udah turun. Kalau di sini ada pertanyaan lagi, Mas, aku jualnya nggak 15.000, tak buat 12.000.
HPP-nya kan lebih tinggi lagi. Nah, cara yang kedua adalah, cara pertama tadi kan kecilkan size pack. Yang kedua adalah mengganti bahan baku. Oke lah kalau gitu, karena kita jualnya 12.000, saya pakai host blend yang harga 130.000 per misal 130.000 per kilo. Nah, dari sini turun lagi. Sirupnya saya nggak pakai Hershey, tapi saya pakai kental manis bendera yang rasa coklat misal. Misal 360 ml harga 13.000. Nah, dari sini udah turun lagi. Nah, 6.129. Cuma gitu aja. Jadi diubah, kecilkan size pack. Yang kedua adalah ganti bahan baku. Kalau seandainya ngomong antara, misal nih, di sini ada beberapa sirup ya, misal ada Fabry, kemudian ada sirup, misal ini ada sirup ini. Nah, semuanya orang pengennya kalau ngomong sirup ya Fabry ya. Misal ini tapi 200.000. Kalau ini harga 80. Kalau ini harganya ini 84.000, ini 80.000, ini 129 misal. Dari situ semuanya pengen yang ini, tapi notot nggak? Kalau nggak notot ya diubah, jangan terlalu jelek, turun dikit sini. Sini nggak notot, oke, pindah di sini atau sini. Ya, seperti itu triknya. Jadi ganti bahan baku. Setelah bahan baku sudah diganti, katakanlah masih terlalu tinggi, saran saya adalah pembelian partai. Beli partai besar. Jadi untuk nekan apa? Nekan harga ini. Beli partai besar ada potensi untuk menurunkan harga partai besar atau kemasan yang gede. Nah, misal nih, saya pakai sirup. Ini produknya sama ya, 1 sama 2. Ini otomatis jauh lebih mahal harga per milinya daripada ini. Itu otomatis. Misal harga sirup yang gede ini, ini saya tulis ya di sini. Yang gede harga 84.000 dibagi 1025, isinya dikali misal penggunaannya 25 mili. Nah, ini harga per servingnya segini. Kalau yang sirup yang kecil misal ini harganya 44.000 dibagi 475 dikali misal penggunaannya 25. Nah, antara beli yang ini sama yang ini itu selisihnya 300 rupiah. Jadi mending beli yang gede. Syukur-syukur kalau beli yang lebih gede lagi. Ukuran berapa? Ukuran yang jurigen 5 liter, 2,5 liter, atau mungkin 30 liter kayak gitu. Setelah ini selesai, kita kecilin, oke, fix kita jualan harga 12.000. Kita lihat lagi cost-nya. Kalau kita ambil segmen yang mid low, oke lah 50-60%. Tapi kalau kita ambil segmen middle, saran saya diturunin lagi. Nah, kan gitu. Diturunin lagi, ditekan lagi HPP-nya. Bisa aja susunya, misal saya pakai yang Omela foam milk, harga 18.000. Nah, di sini kan bisa turun nih. Atau ukurannya saya ganti lagi, kopinya enggak ini, pakai yang robusta, misal harga 80.000. Nggak ada toleransi, harus 9 gram pas karena dapatnya minim, atau mungkin tetap 10 gram nggak apa-apa. Nah, dari sini cost-nya ternyata cuma 49%. Nah, sudah turun lagi.
Setelah di sini selesai, ini kan harga jual. Baru selanjutnya PPN. PPN ini tempatnya di bawah harga harga jual kita. Harga jual sama harga publish beda ya. Ini kan harga jual yang ditentukan di perusahaan kita, di cafe kita. Baru ditambahkan PPN. PPN 11%. Ada yang bilang 10%, ada yang 11%, tergantung dari status perusahaan kita. Ada service charge 1%. Nah, biasanya beberapa di resto, beberapa resto atau mungkin klub malam, karaoke, itu ada istilahnya service charge, mulai ada yang 1% sampai ada yang kadang kita pernah makan service charge-nya 20%. Itu ada hotel-hotel biasanya sampai 25% gitu. Misal di sini saya masukkan service charge-nya 5%. Ya, berarti ini tinggal ditambahkan aja. Ini tinggal ditambahkan 5%. Nah, berarti ini harga di buku menu atau istilahnya selling price after tax and service. Nih ya. Saya ganti kayak gini biar nggak bingung. Terus kemudian saya ubah di berarti ini yang tercantum di buku menu. Lu Mas kok ganjil? Misal, nanti pelaporan pajak saya gimana? Saya nanti bingung. Biasanya banyak yang seperti itu. Saran saya ya diubah. Ini 13.920. Kita maunya jual di buku menu ada tulisan 13.900 include pajak atau cuma include atau exclude. Nah, itu harus ditentukan dulu di awal. Misal saya maunya nggak apa-apa lah sama pajak tak masukin harga 14.000, ya ini ditambahin 12.000 misal 0,50 rupiah. Nah, kurang ya 0,73 rupiah. Ini kebanyakan berarti 67 masih kebanyakan. Nah, ini jadi harga di buku menu 14.000 pas. Duit kita ini duitnya negara, jangan dipakai. Nah, ini ya, ini duitnya negara, jangan dipakai. Yang ini saya kasih warna kuning, hijau aja. Banyak orang yang narik PPN tapi nggak bayar pajak. Nah, itu penggelapan pajak, hati-hati, itu bukan hak kita. Misal service charge, karena kita kan waktu di RAB di sini yang kemarin saya jelaskan, ini kan dimasukin untuk gaji ya. Kadang kan ada overtime, ada lembur dan lain sebagainya. Ini akan yang di materi awal pembuatan RAB. Di sini service charge kadang fungsinya adalah duit buat memotivasi tim, bisa aja bonus, insentif untuk biaya lain-lain, makan-makan bareng lain sebagainya. Ini bisa informasikan ke karyawan, bisa enggak, terserah. Tapi harapannya adalah ini biar utuh punyanya owner atau punya perusahaan. Jadi target BEP-nya tetap tercapai sesuai waktu yang ditentukan. Nah, kayak gini kan. Nah, berarti ini yang harus dibayarkan konsumen nanti di buku menu tinggal ditulis 14.000 sudah termasuk tax and service. Udah 14.000. Ada juga yang tanya, Mas, kira-kira ini harus diketahui karyawan semuanya nggak? Nggak harus. Banyak sekali klien saya yang ini ditutup shred. Jadi ini ditutup aja orang udah nggak tahu. Nah, gini ya. Jadi karyawan cuma tahu di sini. Ini ditutup, ini ditutup. Ada yang seperti ini. Ada bahkan ada yang beli sirup kayak gini, nanti di repackaging, dipindah dia beli botol sendiri. Jadi nggak tahu mereknya apa. Ada yang seperti itu. Yang harus karyawan tahu adalah yang ini aja. Saya kasih warna kuning. Nah, karyawan kadang hanya tahu itu sama ini harga di buku menu. Udah, yang warna kuning. Yang lainnya nggak tahu. Itu rahasia perusahaan. Tapi di ranah direksi, manajer,
ke atas ya, itu biasanya tahu perhitungan kayak gini. Ini untuk ingredients lumayan panjang. Next ke cost kita berarti untuk bikin menu 48% dan profit atau margin rata-rata 6.220. Yang dimaksud margin rata-rata adalah ya waktu kita bikin cappuccino, mochaccino, es kopi susu, es teh manis, lemon tea, menu-menu kayak gini, ini keuntungannya hampir sama. Ini yang dimaksud harga atau profit rata-rata. Jangan sampai nanti saya jual aqua botol untungnya Rp1.000. Terus saya jual apalagi ya, saya jual es teh untungnya 3.000, saya jual es kopi susu untung 10.000, nggak imbang. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus ada harga rata-rata. Itu kenapa kalau kita datang ke cafe atau resto, kadang kita pernah ya beli air mineral ada, oh ada, kita cuma ada Equil atau Pristine. Equil harga berapa? 27.000. Kok mahal kadang gitu, atau kadang ada yang 40.000 karena dia perhitungannya adalah ini marginnya semua diambil sama, jadi nggak ada perbedaan pelayanan antara ada konsumen yang beli es kopi susu atau air putih itu pelayanannya sama, nggak ada perbedaan pelayanan. Ini yang dimaksud. Ini untuk ingredients. Setelah ingredients selesai, udah ya, nggak ada kendala. Ini saya hapusnya biar bisa dibaca. Nah. Selanjutnya ke poin ketiga, metode, cara pembuatan. Nah, tadi udah saya jelaskan terkait metode ya. Waktu kita bikin metode, itu yang diperhatikan pakai bahasa Indonesia, kemudian gunakan bahasa teknik, gunakan kalimat perintah, bikin per poin. Nah, contohnya semacam ini. Yang tujuannya adalah waktu kita memerintahkan ke tim itu biar dia bisa langsung kerjakan tanpa ada permasalahan. Permasalahannya misal produknya nggak sesuai yang kita inginkan. Atau misal kayak tadi mochaccino ternyata di situ nggak jelas temperatur air berapa, sehingga waktu disajikan anget, nggak panas. Atau pesennya es teh tapi yang tadi es teh manis tapi dipegang anget. Nah, itu karena apa? Metodenya di sini salah. Banyak sekali resep-resep tradisional itu yang hanya bisa bikin adalah orang-orang tua. Waktu saya coba minta tolong, misal saya minta resepnya, dikasih, oh ini nggak bisa. Kalau kamu yang nggak masak, kalau kamu yang masak ini dipastikan rasanya nggak enak. Kenapa? Ya karena sebenarnya yang salah adalah di metodenya ini. Di metodenya ini itu dia nggak detail. Kalau detail dipastikan semuanya sama, kayak gitu. Jadi metode di sini adalah kita ibaratkan semua orang itu kemampuan secara IQ-nya mungkin berbeda ya. Anggaplah minim. Jadi waktu dia nggak lulus SD, yang penting bisa baca, bisa tulis. Dengan membaca ini dipastikan hasil minumannya sama. Yang pertama, misal gini ya, ini ada resep, nanti teman-teman bisa akses ratusan resep. Yang pertama buat espresso single shot, ya udah dia tinggal bikin espresso single shot. Bikin di sini pakai mesin espresso, isinya 30 mili, atau mungkin kalau di resep diganti 1:3, berarti di sini 27 mili. Nah, di sini 27 paling segini ya, penuh turun dikit, nggak terlalu signifikan. Ada yang bikin resep seperti ini langsung buat espresso, ada yang bikin preparation dulu. Salah satu contoh adalah resep kayak misal di kitchen itu ada resipi atau resep cara memasak nasi. Jadi dari beras jadiin nasi dulu, nasi putih, nasinya nanti dibagi dua. Kadang magicomnya ada dua. Yang satu nasi dibuat mungkin lalapan kayak gitu, pecel lele kayak gitu, jadi dia lembek. Yang satu buat nasi goreng. Yang nasi goreng ini dia keras, sedikit keras. Jadi dia nanti diolah, ada beras jadi nasi putih nanti HPP-nya berapa dihitung, nanti dijual nasi putih polosan. Biasanya orang kan ada yang beli soto misal nambah nasi putihnya 1, nah, itu yang pertama.
Terus ada yang kedua, dijadikan bahan baku, jual soto sama nasi atau jual nasi goreng. Jadi itu perhitungan di akuntingnya itu beda. Itu banyak yang bingung ya hitungannya. Nah, itu ada yang di atas ini, misal ini ada beberapa yang ditambahkan preparation, bahasanya kayak gini. Kalau teman-teman di kelas yang kitchen itu ada menu-menu kayak gini. Jadi pertama masukkan beras, misal ya, ini resepnya 1000 gram dan air berapa. Kalau untuk masak nasi yang kita konsumsi sehari-hari, bukan nasi goreng, itu rasionya 1:2,5. Kalau orang-orang tua dulu kan pakai tangan ya, masak nasi nanti airnya segini. Itu karena apa? Tempatnya pada umumnya segitu. Tapi kalau kita pakai Magicom yang ukuran 20 kilo, pakai ini nggak berlaku. Jadi yang benar adalah pakai rasio. Beras rata-rata yang dipakai 1:2,5 atau 1:3. Tapi ini saya masukkan 1:. Ini nanti tinggal di breakdown lagi. Misal setelah masak selama misal 30 menit. Setelah masak 30 menit, nasi dibagi jadi misal 7 porsi dengan berat misal ya, ini sekitar 170 gram per porsi. Nah, ini dimaksud preparation. Baru di bawahnya di sini nanti baru bikin metode bikin nasi goreng. Nah, nasi goreng, masukkan nasi goreng. Nah, seperti itu. Masukkan nasi putih. Nah, 1 porsi. Nah, ada yang seperti ini. Preparation dulu, baru metode. Karena ini menu minuman ya, kita nggak pakai preparation. Ada beberapa menu yang pakai preparation, kayak misal contohnya cold brew. Cold brew itu pakai preparation. Karena nggak mungkin ada orang pesan sekarang cold brew direndam 8 jam, ada yang 16 jam, orang nunggu 16 jam nggak mungkin. Nah, jadi cold brew harus dipreparekan. Waktu bikin mochaccino, harapannya adalah waktu ada orang pesen, waktu ada orang waktu kita punya tim, kita punya karyawan, harapannya dengan membaca ini hasilnya sama. Meskipun nanti dari pengalaman saya ya, di 12 tahun di F&B, ini nanti hasilnya ada 3 menu yang berbeda. Salah satu misal seperti ini. Ini sedikit tips buat cari karyawan. Jadi di buku menu di sini ini ditulis kalau di gambar itu tempatnya di sini ya, tempatnya di sini. Ya harusnya kan penyajiannya seperti ini. Waktu rekrutmen karyawan biasanya saya akan minta tolong dibuatin waktu tes kerja ya, Mas minta tolong dibuatkan mochaccino atau cappuccino. Saya kasih lembaran ini aja, 1 lembar atau 2 lembar kalau saya suruh bikin 2. Setelah nanti jadi, setelah itu dia akan coba bikin menu ya, kayak misal di bar gitu. Nanti hasilnya ada 1, ada 2, misal, sama ada lagi 3. Oh bukan itu, ini. Jadi nanti biasanya orang akan di rata-rata ya, dari pengalaman saya ribuan orang yang pernah saya interview, nanti jadinya 1, 2, sama 3. Yang pertama, saya coba si A, saya suruh bikin menu, ternyata menunya kayak gini. Saya coba ya sama sih kayak di buku menu. Oke, berarti dia kan orang yang ngikutin rules. Disuruh A ya dikerjakan A, ngikut, rasanya sama, tampilannya sama, tempatnya sama, kelengkapannya sama. Oke, orang seperti ini saya pakai. Karena apa? Manut, itu yang pertama. Ngikut ya, mau ngikutin rules. Yang kedua ada orang yang seperti ini. Saya suruh bikin, sudah dikasih resep, fotonya udah ada, bikin, jadinya taruh di sini. Saya tanya ke mereka, loh kenapa ditaruh sini? Wah, tempat saya kerja biasanya seperti itu, Pak. Dari contoh ini aja, sederhana, berarti dia nggak suka baca. Itu yang pertama. Dia nggak mau baca, nggak suka baca, nggak mau belajar, ngawur, seenaknya sendiri, banyak hal. Yang ketiga adalah kos. Di sini 160 mili, misal cupnya ini, di sini jadinya 1360 mili.
360 ml. 360 ml kalau pakai resep ini otomatis watery ya, kalau dipenuhin air atau susu, HPP-nya nggak sesuai. Dan yang ketiga adalah cost. Ini 1.500. Jadi kan ada yang material PP sama PET. Ini kan beda ya, serupa tapi tak sama. Ini kayak yang dipakai di Starbucks. Ini HPP-nya udah beda. Ini misal 500 rupiah, ini 1.500. Dari situ perusahaan nggak untung, malah rugi. Jadi orang seperti ini saya pakai. Yang kedua, orang seperti ini pasti nggak saya pakai meskipun embel-embelnya dia S2, S3, juara barista lah, latte art-nya keren lah, tetap ini nggak saya pakai. Dan yang ketiga, ada orang yang biasanya saya suruh buat, ternyata dibuatin di sini. Waktu saya tanya alasannya, ternyata sederhana ya. Sayang Pak, daripada pakai ini atau ini kan nanti sampah, limbah, mending pakai ini saya bikinnya nggak penuh, kan cuma buat nyicip aja, sayang daripada dibuang. Bapak kan tadi udah nyicipin banyak, pasti nggak diminum. Nah, alasan semacam itu orang kayak gini, ini pasti saya pakai, dan saya pastikan dia meskipun cuma lulusan SD atau nggak punya ijazah, dia jadi head, karena dia apa ya, kita nggak butuh orang pinter, jadi konsepnya adab dulu sebelum ilmu. Percuma ini kalau pinter tapi minterin, tapi dia ini paham, mengerti apa yang dibutuhkan perusahaan, mengerti perusahaan itu seperti apa, dia paham. Jadi ada A, B sama C, ini yang biasanya jadi pimpinan, ini jadi bawahan, ini nggak dipakai. Cuma dilihat dari apa? Dari metode ini aja. Saya biasanya ada karyawan, ada 10 gitu ya, waktu tes work interview istilahnya, waktu work interview, mereka datang, Masnya pengalaman barista? Oh iya, berapa tahun? 1 tahun, atau ada yang 3 bulan. Bisa pakai alat itu? Oh bisa Pak. Oke, saya kasih resep 2, tolong saya buatin. Orang 10 buat, saya hitung waktu. Ada yang nanti waktu kerja ini ngomong aja, ada yang seperti itu. Ada yang kerja dia cuek, ada yang apatis, ada yang berantakan. Itu saya nilai. Jadi saya cuma ngelihat aja mereka kerja, saya nilai. Hasilnya seperti apa, presentasinya sesuai nggak? Nah, ada yang kayak gitu. Kalau sesuai ya mereka saya pakai, kalau enggak ya langsung saat itu selesai. Jadi nggak perlu interview yang panjang lebar ya, yang terlalu formal, padahal nggak ada fungsinya. Kalau menurut saya. Tadi metode ya. Jadi metode di sini harus urut. Misal balik lagi ke mochaccino. Kalau mochaccino ya di sini mochaccino ya buat espresso single, misal tadi gelas kecil, saya bikin dulu di sini dengan kopi 9 gram, hasil ekstraksinya 27 ml, segini, gak penuh. Kemudian masukkan dalam paper cup, saya ambil paper cup, saya masukkan sini, seret. Siapkan milk jug, jadi nyiapin dulu milk jug dan tuang susu. Jadi misal ini milk jug ya, ini udah ada susu, tuang susu. Siapkan milk jug dan tuang susu pasteurisasi, sirup coklat, sirup ini saya masukin, kemudian steam. Terus mikir si baristanya, loh bener Pak, susu sama sirup coklatnya di steam bareng. Lah kalau perintahnya seperti itu ya jalankan. Jangan sampai nanti orang minumnya kayak mochaccino, kayak cappuccino biasa, kemudian di bawah ada sirup coklatnya, lupa nggak diaduk. Itu alasannya kenapa di resep yang ada ini dikasih sirup, dikasih susu, baru di steam. Loh, berarti nanti warnanya kan kecoklatan sama coklat kopi. Iya. Kalau perintah di sini seperti itu ya jalankan, kan gitu. Steam hingga berbusa, temperatur sekitar 80 derajat. Poin ketiga, tuang dan kemudian tuang dalam paper cup yang sudah berisi espresso. Apanya yang dituang? Berarti di sini kesimpulannya adalah sedikit kurang detail. Kemudian tuang misal susu dan susu yang sudah di steam dalam paper cup yang sudah berisi espresso. Poin keempat, sajikan dengan penutup cup. Jadi setelah tadi udah keisi penuh, dikasih tutup, kemudian stirrer, kasih stirrer, bisa dimasukkan ya ke lubangnya.
ditambah gula satu saset. Minta atau enggak, kalau di resepnya harus diberikan ya kasih, jangan sampai enggak. Tapi kalau dia ngomongnya udah aku nggak pakai gula, ya udah bisa dikembalikan lagi. Atau mungkin kayak di Starbucks, gula atau straw stirrer, tisu nggak dikasih, dia bisa ambil sendiri. Nah, itu sebenarnya trik self service tapi menguntungkan, karena banyak orang yang nyampe rumah ternyata loh tadi lupa nggak ambil stirrer, nggak ambil straw. Itu banyak sekali, itu menguntungkan, padahal satu piece saja nilainya berapa ratus rupiah kan gitu. Jadi diharapkan dengan membaca metode 1, 2, 3, 4, orang ini akan paham, orang akan ngerti itu. Jadi kita nggak perlu bayar mahal-mahal tim atau karyawan, karena gini, opsi perusahaan itu cuma ada dua, bayar murah atau mahal. Jadi kalau bayar murah ya yang kita beli tenaga, kalau bayar mahal berarti yang kita bayar adalah intelektualnya mereka. Konsepnya kayak gitu. Kalau seandainya kita mau gaji barista cuma 1 juta, misal di Jogja ini sekitar 1,2 sampai 1,5. Di Malang juga sama, 1 juta sampai 1,5. Ya otomatis kalau salary segitu ya kita harus siapkan dulu sistemnya kayak gini, metodenya, resipinya, SOP-nya, semuanya kita siapin. Setelah metode selesai, poin ketiga baru terakhir adalah foto. Foto di sini fungsinya adalah harus sesuai dengan ekspektasi. Karena kenapa? Karena orang komplain itu nggak sesuai ekspektasi. Orang marah karena dia nggak happy, karena nggak sesuai ekspektasi. Dia ekspektasinya adalah datang dengan foto yang kayak di sini. Harapannya dia datang kemudian difoto gitu. Apalagi ada yang tulisan sore kak, semangat kayak gitu. Semangat Kak Faris kayak gitu. Kadang kan banyak orang apalagi cewek biasanya difoto buat upload, ditambah brandnya brand keren kayak misal Philcop atau mungkin Starbucks kayak gitu, orang sering foto aja kayak gitu. Nah, kalau seandainya ini ukurannya 180 mili, spread dikasihnya nggak di sini tapi dikasihnya di sini, orang seneng nggak? Meskipun isinya lebih banyak, orang akan komplain. Kalau nggak percaya, coba aja datang ke Starbucks, itu cupnya misal ukuran segini, kemudian diganti yang segini tapi nggak ada logo Starbucks. Biasanya orang nggak setuju, karena udah identik kalau beli, kemasannya kayak gini atau kayak gini. Ada tulisan semangat pagi, kayak gitu. Nah, waktu ditaruh di sini, meskipun ukurannya 2 kali lipat lebih gede, orang akan marah, karena nggak bisa dibuat foto. Jadi saran saya kalau seandainya di buku menu ada foto kayak gini, ya ini sampaikan kayak gini. Penyajiannya harus seperti itu. Atau mungkin kalau di buku menu, kemudian di sosial media, fotonya seperti itu, ya sampaikan seperti itu. Penyajiannya harus sama. Karena kalau enggak, orang akan kecewa. Sering sekali kita sepele ya, sampai buat guyonan. Kita beli Indomie, ternyata dalamnya nggak sesuai yang diinginkan. Padahal di kemasannya kan ada ayamnya, ada telurnya, ada macam-macam. Kita buka cuma mie sama bumbu, udah nggak ada apa-apanya. Seperti itu kan? Nah, nggak sesuai ekspektasi. Mungkin karena kita mulai kecil biasa makan Indomie, jadi nggak jadi masalah. Tapi kalau kita beli produk luar yang gambarnya apa gitu keren, di dalam itu diharapkan kan sesuai. Jadi kayak gitu. Jadi di resipi di sini dari awal sampai akhir ya ada 4 bagian. Saran saya jangan ada yang dilewatin, semuanya harus sesuai. Bukan berarti Mas kok terlalu kaku ya aturannya. Di sini opsinya cuma 2, usahanya mau bangkrut atau mau bertumbuh. Kalau bertumbuh ya saran saya jalankan, nggak dijalankan nggak masalah. Saya nggak dijalankan itu loh udah untung. Itu banyak sekali yang ngomong ke saya kayak gitu. Saya untung Mas sebulan 20 juta, 50 juta. Nah, apalagi hal-hal semacam ini dijalankan, nah itu bisa untungnya 100 juta, 200 juta, nggak cuma 50 juta. Ini pentingnya sebuah manajemen resipi, ini hak intelektualnya kita. Jadi 4 poin ya, ini yang harus diperhatikan sebelum kita ke tahapan yang lainnya. Oke, terima kasih.
mlgcoffee.com.